awali dari sistem trading, nanti akan mengarah pada analisa akhirnya. Yang pertama, apa itu sistem trading? Jadi sistem trading ini adalah bagian dari aturan main yang nanti bisa diterapkan oleh siapapun dan bisa dibuat sesuai dengan gayanya masing-masing, sesuai dengan tekniknya masing-masing. Dan sistem trading ini setiap trader bisa berbeda-beda. Apa unsur utama yang harus diperhatikan di dalam membuat aturan main, membuat sistem trading? Yang pertama yang harus diperhatikan di dalam membuat sistem trading adalah bagaimana cara entry, yang kedua cara exit. Yang paling pokok di dalam membuat sistem trading, tahu bagaimana cara entry, cara exitnya. Cara entry ini bagaimana? Cara entry itu nanti kita bisa baca secara teknikal berkaitan dengan ciri-ciri apa. Ya, ini berkaitan dengan ciri-ciri untuk entry. Ya, nanti kita bahas. Kalau mau entry sell itu di sini bagaimana caranya? Kalau mau entry sell di ujung atas atau ujung bawah misalkan, itu seperti apa tanda-tandanya. Nah, nanti kita bahas secara teknikal. Sehingga dalam sistem trading itu yang harus tahu dulu cara entry. Cara entry itu seperti apa? Bukan cara entry tinggal tombol sell atau buy, tapi bagaimana supaya kita ketika entry itu punya tingkat probabilitas yang tinggi sehingga potensi untuk profit itu lebih besar. Maka kita pelajari nanti secara bertahap ya. Nanti kita pelajari secara bertahap. Di situ yang nanti akan setidaknya mengarahkan pada cara pandangan kita, cara kita untuk nanti mencari tingkat probabilitas ya di sini. Cara entry. Yang kedua cara exit. Cara exit ini bukan cara kita untuk close saja, bukan. Tapi di mana kita harus meresikukan. Di mana kita meresikukan. Tidak selalu SL atau dengan stop loss, misalkan angka 500, misalkan dengan 1%. Tidak harus begini. Cara exit itu kita bisa dinamis mengikuti kondisi marketnya. Yang paling penting kita tahu batas maksimum berapa yang bisa kita toleransi. Maksimum resiko berapa yang bisa kita terima. Itulah intinya exit itu. Ada kalanya mungkin kita exit lebih cepat. Ya. Ada kalanya kita mungkin lebih tahan. Yang pertama selain di mana meresikokan, yang kedua exit itu berkaitan dengan profit juga. Berarti TP-nya di mana atau take profitnya di mana? Apakah harus ditentukan take profit itu dengan angka itu? Boleh kita tentukan dengan angka itu, SL berapa, TP berapa, boleh. Tapi tidak harus begitu. Kita mungkin punya cara lain. Dengan cara apa? Misalnya kita selagi kita lagi monitor, kita bisa perkirakan floatingnya berapa, floating plusnya berapa, profitnya itu berapa sekarang yang berjalan, lotnya berapa, nanti kita hitung. Profit itu kita bagi dengan lotnya, nanti berapa pergerakan. Misal kita entry buy, lotnya 0,3, profitnya adalah $50. Ini sudah bergerak berapa misalnya? Kita tinggal bagi 50 dibagi 0,3, nanti akan ketemu berapa pips pergerakan itu. Minimal untuk mengukur dari target itu atau exitnya 50 saya bagi 0,3 berarti bergerak sekitar 160-an, berarti bergerak 160-an atau 16 pips. Nah kita sesuaikan dengan target kita per transaksi. Misalkan target per transaksi antara 100 sampai 200, maka ini sudah masuk kategori aman untuk kita exit, masih di tahap yang wajar. Misalnya per transaksi kita targetnya 500 misalnya ya, 500, tentu ini masih cukup jauh. Dengan 0,5, 0,3, profitnya 50 masih belum tercapai, setengah pun belum tercapai dari target itu. Makanya harus tahu nanti kapan exitnya, di mana kita menempatkan target itu. Nah karena ini kita dagang, jangan kaku, target harus 500, target harus 400, jangan ya. Lah itu kan tidak konsisten, bukan. Konsisten dimaksud itu kita bisa mengambil kebijakan kondisi tertentu yang saat kita melihat kondisi marketnya sudah betul-betul berat, kita bisa exit lebih cepat. Saat minus mungkin sudah perkiraan sudah cukup berbaliknya kuat, ya kita close lebih awal. Sehingga kalau kita dagang itu tidak bisa sangat kaku, harus dinamis, fleksibel. Ada kalanya kita untungnya kecil, ada untungnya besar. Seorang pedagang itu ada kalanya misalkan mengambil keuntungan 100, bisa juga nanti jadi 150, bisa juga nanti suatu saat hanya 50 saja. Kenapa? Karena kondisi yang tidak mungkin. Pasar itu begitu, naik turunnya terkadang tidak stabil.
Artinya walaupun daily range-nya kita sudah lihat, ada kalanya suatu saat bisa lebih kecil, suatu saat lebih besar. Maka di dalam sistem trading yang pertama nanti harus kita tahu bagaimana cara entry, analisanya seperti apa, kemudian trigger kita nanti entry bagaimana, ciri-cirinya kalau kita mau buy atau sell itu bagaimana, itu nanti kita bahas. Yang kedua, cara exit. Cara exit itu target kita di mana, resiko kita di mana. Ini harus sudah tahu. Kembali saya akan bersihkan lagi ya, masih berkait dengan sistem trading yang nanti menjadikan aturan yang kita harus jalani, kita harus taati, kita harus komitmen di sana secara terus-menerus. Kalau ada sedikit banyak yang keliru atau kurang, kita benahi terus begitu. Satu sistem itu tidak akan maksimal ketika tidak ada persoalan, tidak ada masalah ya. Kalau ada masalah nanti kita benahi, kita koreksi, kita perbaiki. Kembali yang pertama tadi adalah tahu cara entry, tahu cara exitnya. Wajib harus tahu. Yang kedua, dalam sistem trading harus memahami secara detail ya penggunaan time frame. Nah, jangan keliru lagi. Kita tradingnya harian menggunakan time frame M5, M1 ya. Tentu nanti cukup jauh. Kita tradingnya scalping, tetapi sampai kita biarkan hingga bahkan 1 minggu, bahkan 2 minggu. Tentu akan berbeda nanti. Maka di dalam membuat sistem trading itu pastikan time frame itu kita kuasai. Di mana kita nanti menganalisa, di mana kita menempatkan entry point kita. Boleh kita mengkombinasi beberapa time frame. Kalau kita mampu, kalau belum mampu, pakai satu time frame yang kita anggap cocok, kemudian terus-menerus kita pelajari. Ini. Yang ketiga, di dalam membuat sistem trading nanti wajib harus realistis. Tidak boleh terlalu over ya, artinya tidak boleh yang sangat-sangat risiko tinggi ya. Biar tujuannya untuk apa? Ke depan ini biar terus-menerus bisa continue ya. Biar bisa secara konsisten kita bisa menjalaninya. Karena kalau kita mencari yang di luar kewajaran, tentu nanti akan sulit. Seperti hanya dagang, kita dagang misalnya sepeda motor ya, jual, kita beli kulaan 10 juta, kita jual dengan 20 juta. Apakah boleh? Boleh saja. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah dengan menjual seperti ini, dengan margin keuntungan yang seperti ini, akan terus bisa berlanjut, akan bisa continue. Nah, kita ambil yang wajar seperti halnya kita berbisnis saja, biar nanti kita gampang ya. Jangan seperti hanya seorang gambler atau gambling atau penjudi. Kalau seorang penjudi bagaimana? Ya, kalau bisa modalnya kecil, yang ditaruhkan kecil, untungnya gede. Contoh yang gampang ya, mohon maaf ya. Contoh ini, togel ya. Togel itu kalau kita pasang hanya 1.000 rupiah, nanti kalau dia tembus 4 angka, 4 digit itu bisa mencapai 4 juta. Nah, dari modal dan rewardnya, ini yang tidak masuk akal begini, yang terlalu jauh, ini sangat berisiko. Bahkan di dalam aturan Bapepti atau mungkin di dalam peraturan OJK mungkin ya, saya kurang terlalu ngerti terkait itu ya. Tetapi saya dengar di dalam bisnis finansial, tentu yang tidak wajar itu yang nanti beresiko akan terjadi penipuan atau scam. Ya, kerja apapun kalau realistis nanti lebih mudah kita dapatkan. Berapa realistis di dalam trading? Nah, harus kita ngerti ya. Sebelum kita masuk ke trading, sebelum masuk ke transaksi perdagangan finansial yang berbasis online, mungkin kita bisa membandingkan dengan bisnis yang lain. Apakah kita menaruh saham, apakah kita menaruh deposito, apakah kita menaruh mungkin berpartner dengan mitra kerja dan sebagainya. Nanti di situ pasti ada sharing profitnya atau bagi hasilnya.